Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Ada siapa aja nih? Sunai, ada Ken Ayu, ada Arkan, ada Asifa, dan ada Oppo ya. Oke, namanya belum diganti. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas PK, gitu ya. Kita akan bahas PK teman-teman untuk hari ini. Eh, nanti, tapi PK-nya kita nggak ngambil dari ini ya. Kita nggak ngambil dari apa namanya? Eh, Bentar. Kita nggak ngambil dari buku, jadi sendiri ya. Nah, saya bikinin soal sendiri untuk ini. Jadi biar buku nanti dibahas di offline aja. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Teman-teman boleh kalau mau nyiapin pulpen nggak apa-apa, walaupun nanti hasilnya tetap kita kasih ya ke teman-teman ya, hasil curhat-curhatannya, jadi nggak perlu share apa SS gitu ya. Oke, teman-teman, ini saya udah share screen ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung. Nah, oke. Ini seperti biasa di UTBK, di PK sih yang awal-awal itu yang mudah-mudah. Entah itu mencari X, entah itu mencari P, entah itu mengurutkan bilangan gitu ya. Oke, yuk nomor satu. Nah, ini terserah kalian prosesnya. Jadi kalau ngurutin kayak gini teman-teman, ini nggak boleh salah ya. Karena ini cukup eh, penting dan mudah. Jadi teman-teman harus benar nih. Kalian mau dibikin ke arah pecahan boleh, mau dibikin ke presentasi juga boleh, bebas ya. Yang penting teman-teman konsisten aja. Oke, misal ya, saya bikin ke persen semua nih. Nah, sekali-kali saya bikinnya ke persen deh, nggak ke pecahan ya. Berarti ini kan sama aja dengan 80%. Ditambah seperlima, seperlima itu ya seperlima kali 100% gitu ya. Kalau jadiin persen. Berarti sama aja dengan 80%. Seperlima itu berarti sama aja 100 dibagi 5. Ya kan ya, 100 dibagi 5 berarti 20. Nah, 20% berarti jadi 100%. Oke, itu kalau jadiin ke persen semua. Oke, berikutnya 0,75 berarti sama aja 0,75 dikali 100%. Gitu ya. Ditambah 4 per 5 dikali juga 100%. Oke, kalau kita kalikan berarti 0,75 kali 100 berarti 75% jadinya, ya enggak? 75% ditambah, yang ini berarti 100 dibagi 5, 20, ya kan ya? 20 dikalikan 4 berarti 80, berarti sama aja 80%. 75 tambah 80 berarti 155. Nah, gitu ya. Sip, 155. Oke, persen. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Yang berikutnya yang ini 3 per 4 sama aja. Kejadian persen semua misalnya 3 per 4 kali 100%. 10% berarti 10%. Udah ya. 3 per 4 itu berarti artinya 100 dibagi 4, 25 kali 3 berarti 7, 75. Gitu ya. Berarti 75%. Nah, ya kan ya. 75%. eh Berarti berapa? 75% ditambah 10%. Gitu ya, berarti 85%. Oke, sudah ya. Jadi persen semua. Oke. Dari kecil ke besar, terkecil ke besar. Berarti yang pertama anjing dulu, baru burung hantu, barunya kucing. Gitu kan ya. Berarti cari anjing dulu, baru burung hantu, ya kan ya. Dari terkecil ke terbesar. Loh, kok ada yang salah nih kayaknya nih? Ada yang salah nggak nih saya ngitungnya ya? Oke. Sebet 75, oke, 75. Oke, betul. Mm-mm. Terkecil ke terbesar harusnya ada anjing, terus burung hantu, ya kan ya. Terus ke kucing. Nah, harusnya gitu, ya. Ada yang salah nggak saya ngitungnya ya? Sebentar. Oke. Kalau mau ngoreksi boleh ya? Sebentar kok saya linglung ini ngitungnya. Ini 75% betul. Ini 80% gitu ya. Berarti 155% gitu ya. Oke, yang ini 75% tambah ini berarti 85%. Kucing, anjing,
terus ini gitu ya, baru ini. Hmm, oke. Ah, berarti harusnya apa teman-teman? Harusnya anjing dulu. Gitu ya. Terus baru kucing. Nah, baru kucing. Terus baru burung hantu harusnya. Gitu ya, itu kalau kecil ke besar ya. Ini kalau kecil ke besar. Tapi kalau kita balik dari besar ke kecil. Besar ke kecil. Besar berarti artinya burung hantu, gitu ya. Burung hantu, baru kucing, baru anjing. Gitu ya. Burung hantu, baru kucing, baru anjing. Oke? Oke, berarti ini kayaknya keliru, ini kebalik nih. Nah, harusnya skor ketiga hewan tersebut dari yang terbesar ke terkecil. Harusnya ya. Iya, kucing, terus burung hantu ini harusnya besar ke kecil. Gitu ya. Besar ke kecil berarti harusnya burung hantu, terus kucing, terus anjing. Oke, sip. Oke, gitu ya. Jadi dirubahnya ke pecahan boleh, ke desimal juga boleh, gitu ya. Oke, lanjut. Yuk. Lanjut, 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 lanjut. Berarti berikutnya. Nah, yang ini dia. Yuk kita baca ya bareng-bareng ya. Agak panjang nih soalnya. Jadi gini, ini sebenarnya nggak susah ya, hanya nerapin rumus aja. Rumusnya juga sudah dikasih. Perhatikan gambar berikut ya. X0 Y0 ini titiknya, terus ini ada garis ya. Jarak horizontal X0 Y0 ke sebuah garis, ini sebuah garis misalnya ini garisnya ya. Misalnya ini garisnya berarti adalah garis X sama dengan 3Y-2 gitu ya. Didefinisikan sebagai ini. Jadi ini definisi jaraknya ya. Seperti pada gambar. Jadi kayak gambar ini. Oke, tentukanlah jumlah jarak dari titik-titik ini. Gitu. Ya sebenarnya kita tinggal mengaplikasikan rumus aja gitu. Yuk, kita aplikasikan rumusnya. Yang pertama nih, 4,1. Berarti jaraknya D, rumusnya adalah mutlak dari ini apa nih? X0 dulu, terus kurangi 3Y0. Masukin aja rumusnya ya. Berarti X0. X0 itu ya berarti ini. Yang ini ya. Ini X0, ini Y0. Gitu ya. Berarti kita masukin X0-nya adalah 4. Gitu ya. Kurangi 3Y0. Berarti 3 kali 1 Y0-nya. Kurangi dengan 2. Oke, kita hitung ya. Berarti sama aja 4 dikurangin 3 min 2. Oke, berarti sama aja 4 dikurangin 1 sama dengan 3. Nah, gitu. Itu satu jarak yang pertama ya. Jarak yang kedua. Jarak yang kedua. Berarti gimana jarak yang kedua nih? Jarak yang kedua, berarti ini D. Sama dengan, apa ini berarti? 4, masukin X0 ya, berarti 5. Kurangin 3 kali Y0 kali 2 kurangin 2. Oke, sama dengan masukin ya. Berarti 5 kurangin 3 kali 2 6. 6 kurangin 2 berarti 4 ya. Berarti 6 kurangin 2. Gitu ya. Berarti sama aja 5 ya kan ya. Kurangin 4. Sama dengan berapa? 1. Oke? Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, rumusnya kan jumlah ya, berarti tiga-tiganya. Kita jumlahin semuanya ya. Berarti ini lagi D sama dengan X0 berarti 6. Kurangin 3 kali Y0, 3 kali 3. Kurangin 2, selalu 2 belakangnya. Sama dengan berarti 5. Kurangin, kok 5, 6 ya, maaf. 6 kurangin dengan 9 kurangin 2. Berarti sama aja dengan 6 kurangi 7 kan mutlak ya, harusnya min 1 berarti 1. Tambahin semua jadi 5. Oke, berarti jumlahnya adalah 5 ternyata ya. Oke, Mas Bro, Mbak Sis. Oke, oke. Oke, bisa ya? Bisa. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, sebentar. Oke. Berarti jawabannya 5 C. Gitu ya. Oke. Mana lagi nih? Nomor berikutnya. Ada pertanyaan dulu nggak nih sampai sini? Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Yuk. Hmm. Oke. Oh, tadi yang ini salah ya. Oke, sorry sorry nih. Yang nomor satu. Nih, saya tadi baru cek ininya. Cek apa nih? Cek.
soalnya. Nah, ternyata soalnya itu bukan tambah dari nomor satu, itu kali ya teman-teman ya. Yang ini kali. Nah, jadi ini benar nih. Sorry, nomor satu. Tadi saya cek soalnya bukan tambah tapi kali. Tadi lupa nggak ada yang ngoreksi ya. Nah, ini lihat teman-teman. Ini bukan tambah tapi kali. Nah, ini 0,75. Nah, 0,75 ya kan ya. Dikali maaf 4 per 5. Gitu kan ya. Berarti sama aja 75 per 100 dikali 4 per 5. Ah, gitu. Maaf ya. Berarti kita coret. Ini 15. Ini coret. Ini 25. Oke. Sip. Berarti 15 per, ini udah dicoret ya, 25. Nah, ini kalikan 100 per persen. Gitu ya. Berarti ini coret-coret jadi 4. 4 kali 5 berarti 6, 60 ya. Oke, berarti 60 per persen. Berarti urutannya dari yang terkecil berarti ini dia kucing, terus anjing, baru burung hantu. Berarti kucing, anjing, burung hantu. Oke, yang ini betul. Oke, sorry ya koreksinya. Oke, lanjut. Balik ke tadi lagi. Nomor 2 ya. Aman? Aman ya? Aman. Oke, sip. Berarti artinya nomor dua udah bisa. Lanjut nomor tiga. Ah, ini dia. Oke, teman-teman, kalau nomor tiga ini bentuknya adalah soal UTBK kalau seperti ini. Kalau soal normal, kalau kita dulu SMP atau SD, ini kan dieliminasi nih. Cari X-nya berapa, cari Y-nya berapa, cari Z-nya berapa gitu kan ya. Lah, tapi kalau ketemunya soal UTBK seperti ini, dia biasanya nggak gitu. Ya, jadi kita aniaya. Nah, maksudnya kita aniaya gimana, Mas? Maksudnya adalah gimana caranya kita biar ketemu 2A tambah 4B kurangi C itu dari apa ke apa gitu ya. Jadi persamaan 1, 2, 3 itu diapakan gitu ya. Jadi nggak dicari satu-satu. Biasanya itu kalau SD atau SMP itu cari satu-satu. Di sini katanya gini, jika memiliki solusi, solusinya itu A, B, C. Artinya apa? Solusi A, B, C itu artinya X-nya itu A, ya. Jadi kalau ini kalau kita terjemahkan, itu artinya sebenarnya adalah X-nya itu nilainya A, Y-nya itu nilainya B, dan Z-nya itu nilainya C. Itu namanya solusi, gitu ya. Berarti kalau kita tulis teman-teman, jadi persamaan satunya, kalau kita ganti ya, persamaan satunya itu menjadi 2A tambah B sama dengan 6. Persamaan duanya berarti 3B min C sama dengan min 9 gitu ya. Persamaan tiganya, persamaan tiganya berarti adalah A ditambah B ditambah Z sama dengan 10. Gitu ya. Oke, lanjut yang nomor satu. Ya, nomor satu. Apakah 2A tambah 4B min C itu sama dengan 3? Kira-kira biar muncul 2A tambah 4B itu kira-kira apa sama apa nih kita jumlahin. Kalau kalian perhatikan biar muncul 2A tambah 4B itu ternyata persamaan satu tambah persamaan 2. Ya enggak? Persamaan satu ini tambah persamaan 2. 2A tambah ini dengan persamaan 2B tambah 3B berarti 4B ya kan. Nah, kurangi C ya kan. Berarti kalau kita lihat persamaan satu sama 2 kita jumlahin coba. Persamaan satu sama persamaan 2 kita jumlahkan. Persamaan satu adalah 2A ditambah B sama dengan 6. Persamaan kedua 3B kurangi C sama dengan min 9. Kita tambahkan. Kalau kita tambahkan A, 2A ya tetap 2A. B tambah 3B. Jadi berapa B? 4B. Oke, jadi 4B. Tambah min C berarti min C, ya kan? Sama dengan 6 tambah min 9 yaitu min 3. Sip. Betul nggak nih? Ini sama nggak nih? Sama kan ya? Sama. Berarti betul. Berarti ini betul, ini betul. Gitu teman-teman. Ya. Berarti artinya betul ya. Oke, berarti yang ada satunya betul nih. Ini ada satunya betul, ada satunya betul. Ini nggak ada satunya berarti salah. Nggak ada semua jawaban benar itu ada satunya berarti ya. Oke, berikutnya biar ketemu amin C kira-kira nih. Persamaan duanya kita cek. Biar ketemu A kurangi C. Kira-kira mana dengan mana ya? A kurangi C. Hmm. Oh, persamaan satu kurang persamaan tiga. Lihat-lihat ya. Oke, coba kita cek ya. Persamaan satu kan 2A ditambah B sama dengan 6. Persamaan 3 jadi kan A ditambah B. Ini harusnya bukan Z ya. Ini C ya. Ini C. Ditambah C sama dengan 10. Gitu kan? Kita kurangkan aja Mas.
Yuk kalau kita kurangkan berarti 2A kurangi A, ya kan? B kurangi B kan habis. Oke. Terus kurangi C berarti min C gitu kan? 6 kurangi 10 min 4. Gitu. Ada jawabannya? Ada. Betul ya? Betul. Berarti yang ada duanya betul. Ini ada duanya betul. Ini nggak ada duanya. Sorry kebalik. Ini ada duanya betul. Ini nggak ada duanya salah. Oke. Kalau sudah seperti ini, kira-kira ngeceknya yang mana nih? Apakah ngeceknya itu yang A atau E? Ini kan satu 2 3. Kalau E itu kan sama aja. Jawabannya apa? E itu semua benar itu berarti kan satu 2 3 4. Ya nggak? Kalau ngeceknya berarti kalian nggak usah ngecek angka 3. Ngeceknya empatnya aja. Kalau 4 benar berarti yang benar yang E. Kalau 4 salah berarti yang benar yang A. Gitu ya. Oke, kita cek pernyataan keempat. Oke, katanya pernyataan 2A min 2B tambah C. Gimana tuh? 2A min 2B. Pakainya dapat dari mana ya kira-kira ya? 2A min 2B. 2A min 2B plus C. 2A, berarti 2A min 2B plus C. Oh, 1 kurangi 2 ya. Coba nih, 1. 1 kan 2A ditambah B sama dengan 6. Yang kedua itu adalah persamaannya 3B kurangi C sama dengan min 9. Gitu ya, coba kita kurangkan. Kalau kita kurangkan berarti yang hilang apanya? Nggak ada yang hilang ya. Berarti 2A ya tetap 2A. Ya nggak? 2A tetap 2A. Berarti ini tetap 2A. B kurangi B berarti min 2B. Ya kan? Min C jadi plus C. Ya kan? Sama dengan 6 kurangi min 9 berarti 15. Oke, betul ternyata. Ini dia. Berarti yang ada empatnya betul. Berarti ini salah. Gitu ya. Oke, berarti kita nggak ngecek persamaan tiganya. Karena persamaan tiga pasti betul. Karena empatnya betul. Tadi ya. Oke, gitu ya teman-temannya. Ternyata kalau UTBK ini nggak dieliminasi. Karena biasanya kalau dieliminasi itu pecahan ya. Tapi kalau mas saya kepepet kok bingung nggak bisa ketemu misalnya ya. Kalau pakai dianiaya seperti ini, saya eliminasi boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Cuman mungkin agak sedikit lama aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tetap ketemu ya. Oke, lanjut, lanjut. Yang ini, waduh, nih gimana ya? Diberikan sistem pertidaksamaan linear seperti berikut. Jadi ini ada sistem pertidaksamaan linear, ya kan ya? Pertidaksamaan pertama ini, kedua ini, ketiga ini, gitu ya. Ini cara gambarnya gini teman-teman. Ini kan mau kita gambar nih, ya. Kita anggap semuanya sama dengan dulu. Jadi kita anggap yang lebih besar lebih kecil kita anggap sama dengan berarti ini namanya X min 2Y gitu ya. Plus 4 sama dengan 0. Dianggap seperti itu. Dan dianggap juga ini sama aja X min 2Y sama dengan min 4. Dianggap seperti itu. Gitu ya. Sehingga yang ini juga kita anggap, yang ini kita anggap, yang kedua itu langsung aja berarti 3X plus 2Y kita anggap sama dengan 12. Ini hanya dianggap ya, nggak mengerubah ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar nanti gampang gambarnya. Yang ketiga berarti kita anggap X sama dengan 6. Gimana mas cara gambarnya? Cara gambarnya kalian bikin tabel kayak gini. Ya, X, Y, gitu ya. Kalau X-nya 0, berarti artinya nih X-nya 0 nih. Ya kan? Berarti kalau X-nya 0 kan hilang. Berarti artinya min 2Y sama dengan min 4. Berarti Y-nya berapa? 2. Gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Lanjut. Sekarang kalau Y-nya yang 0. Y-nya 0. Y-nya 0 itu berarti ininya 0. Berarti artinya apa? X-nya min 4. Oke, berarti ini X-nya min 4. Gitu ya. Gambarnya gimana? Nanti deh sekalian. Sekalian yang kedua. Bikin tabel juga yang kedua. Bikin tabel seperti ini nih. X, ini Y. Tabel seperti ini. Saat X-nya 0, berarti X-nya itu 0. Ini hilang. Berarti 2Y sama dengan 12. Berarti Y-nya berapa? 6. Ya. Gitu. Sekarang Y-nya yang 0. Berarti Y-nya 0 itu artinya ininya hilang. Berarti artinya 3X sama dengan 12. Berarti X-nya berapa? 4. Gitu. Gitu ya. Kalau ini kan udah sendirian ya udah nggak usah dibikin tabel. Oke. Yuk kita gambar. Kalau bisa gambarnya nggak usah bagus banget nggak apa-apa. Tapi kalau bisa agak presisi ya. Agak presisi itu artinya skalanya tepat gitu. Ini misalnya X, ini Y. Pertama yang ini X-nya
0,2. Berarti artinya Y-nya di 2 ya. Ingat Y-nya di 2, X-nya di min 4. Oke. Saya gambarnya saya geser sedikit. Nah, sini. Oke, gitu ya. X-nya di min 4. Nah, berarti ini gambarnya kurang panjang harusnya. Gitu ya. X-nya di min 4 berarti di sini. Nah, X-nya di min 4. Y-nya di 2. Di sini misalnya. Oke. Kita tarik garis sana. Gitu ya. Jadi garisnya itu. Ya, berarti ini adalah garis yang ini dia. Gitu ya. Terus berikutnya lihat tanda lebih besar. Kalau lebih besar itu berarti yang diarsir di kanannya, ya. Berarti yang diarsir itu di kanannya. Berarti ke sana nanti. Sorry. Ya, saya kasih ini aja deh. Garisnya panah dulu ya. Sorry, sorry, sorry. Nah, berarti nanti diarsirnya di kanannya. Ke kanannya sana. Karena lebih besar. Oke, itu dulu ya. Terus berikutnya yang ini dia, yang bawah saat X-nya 0, Y-nya 6. Berarti ini Y-nya 6. Lihat angka Y di 6. Berarti Y-nya di 6. Y di 6 di sini misalnya ya. Ini 6. Terus berikutnya lagi X-nya di 4. X-nya di 4. Misalnya X-nya 4 di sini. Gitu ya, X-nya 4. Oke. 6 sama 4 ini kita tarik garis. Gitu ya. Sebenarnya dipanjangin lagi boleh, nggak apa-apa. Seperti itu. Oke. Karena dia lebih besar juga, lebih besar berarti artinya dia di arahnya ke kanan juga. Berarti arahnya ke sana. Ah, gitu ya. Ke kanan. Jadi kalau lebih besar itu arsirannya ke kanan. Oke, terus ada X sama dengan 6. Kita X sama dengan 6, misalnya X sama dengan 6 itu di mana? Ini 4 di sini, 2 di sini, 6 di sini misalnya ini 6. Karena X sama dengan 6, berarti ya tarik garis aja lurus ke bawah. Seperti ini. Gitu ya. Ini X sama dengan 6. Ini berarti ditarik garis lurus ke sana. Sip. Karena lebih kecil, dia lebih kecil, berarti arsirnya di kiri. Oke, berarti ke kiri. Ke sana. Gitu ya. Nah, pertanyaannya daerah manakah yang dia kenanya 3 kali. Berarti ke sana kena, ke sana juga kena, ke sini juga kena. Di daerah mana? Daerah segitiga ini ya nggak? Berarti itulah daerah himpunan penyelesaiannya ya, ya. Jadi kalau kita arsir, berarti daerahnya tuh ini. Ini dia. Ini dia. Daerahnya ini yang segitiga ini. Ini dia. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah segitiga ini. Oke, gitu ya, kebayang ya. Sip, kita cek coba. Manakah pernyataan berikut yang benar ya? Bisa lebih dari satu yang benar ya di sini ya. Oke, H merupakan daerah segitiga. Betul kan segitiga ya? Daerah H itu adalah daerah penyelesaiannya ya. H adalah penyelesaiannya. Berarti hanya segitiga katanya betul karena memang daerahnya segitiga. H berada di kuadran 1 dan 2. Salah. H itu adanya di kuadran 1 sama 4. Ya, berarti ini salah. Nah, harusnya di kuadran 1 dan 4. Oke ya, berarti salah. Terus titik 2,4 terletak pada H. Ya, gitu. 2,4 itu di mana ya? Oke ya. 2,4 itu katanya pada. Nah, caranya gimana, Mas? Kalau kalian mau gambar boleh, tapi kalau nggak digambar kalian boleh cek pakai eh, eh, persamaan. Ya, berarti ceknya gini. Kita cek yang C. C itu berarti adalah 2,4. Diceknya ke mana? Ke pertidaksamanya. X min 2Y ditambah ditambah 4 lebih besar sama dengan 0. Kita masukin X-nya itu 2, Y-nya itu 4. X-nya 2 berarti 2, Y-nya 4 berarti 2 kali 4, 8 tambah 4. Ya. Katanya lebih besar dari 0. Benar nggak nih? 2 kurangi 6 min 2 kurangi 8 min 6 tambah 4 min 2. Min 2 lebih besar dari 0. Salah ya. Jadi pernyataan ini salah. Ternyata titik ini kalau dimasukkan ke pernyataan salah. Kalau salah berarti dia tidak di daerah penyelesaian. Berarti salah dia. Gitu ya. Kalau benar dia di daerah penyelesaian. Kalau salah dia tidak di daerah penyelesaian. Oke. Terus berikutnya lagi yang E. Apakah 2x min 4 melewati garis? Ya, kita cek yuk. Yang D, yang D. Wah, ini agak panjang ya nyelesaiinnya ya, nggak apa-apa. Berarti ini Y sama dengan 2x min 4. Boleh ya nulisnya kayak gitu ya. Kalau pengen gambar, kayak tadi lagi X sama Y jadiin satu ruas. Berarti Y min 2x sama dengan min 4. Oke, dibikin, dibikin gini lagi, tabel lagi. Nah, ini X, ini Y. Kalau X-nya 0,
Y-nya min 4. Ya nggak? Kalau X-nya 0 kan berarti ini hilang. Berarti Y-nya min 4. Gitu ya. Kalau Y-nya yang 0, berarti Y-nya yang 0 nih. Berarti ini hilang. Berarti min 2X sama dengan min 4, berarti Y-nya 2. Y-nya 2. Oke? Berarti artinya, mm, oke, berarti X-nya min 4, Y-nya min 4, Y-nya min 4 itu di mana? Tarik garis lagi ke bawah nih, Y-nya min 4, berarti ke sini ke bawah. Ya, berarti misalnya nih, Y-nya min 4 di sini ya. X-nya 2, X-nya 2 misalnya di sini. Gitu ya. Kalau kita tarik garis ke sana, oke, berarti kan melalui, betul ya? Berarti melewati daerah, berarti betul. Gitu. Oke. Terus berikutnya garis Y sama dengan 3 sebagian memotong daerah Y. Y sama dengan 3, 3 gimana? Ya ini aja. Ini kan angka 2, berarti ini angka 3. Y sama dengan 3 itu ini dia garisnya. Y sama dengan 3. Sebagian memotong daerah H. Betul juga. Betul. Berarti yang salah itu yang B sama yang C. Sisa yang betul ya. Ini betul, ini betul, ini betul. Oke, gitu ya. Alhamdulillah. Lumayan panjang ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Kalau yang pendek, yang cepat kalian lakukan cepat, yang panjang ya gimana lagi harus kita panjangin ya. Oke, ini kurang. Soalnya ini harusnya ada kata-kata ya dan ini ada kata-kata tidak. Oke. Yuk, ini soal untuk nomor 5, 6, dan 7 berarti harusnya. Oke, kita selesaikan di satu bagian aja. Lihat, perhatikan teman-teman. Di sini ada flowchart ya. Kalian mau masuk IT atau komputer, ini harus bisa yang kayak ginian ya. Karena di komputer banyak kan pelajarannya kayak gini. K adalah 3X plus 1. Itu K. Oke, ditanyain apakah nanti K-nya kelipatan 5? Kalau iya ke kanan, kalau tidak ke kiri. Nanti dihitung, gitu ya. Oke. Terus di sini ada kan ya, FPB X, Y adalah faktor persekutuan terbesar X, Y. Berarti ingat ya, FPB dan KPK. KPK X, Y adalah kelipatan persekutuan kecil X, Y. Gitu ya. A dan B adalah bilangan positif. Oke. Jika X-nya 3, Z-nya 7. Jika X-nya 2, Z-nya 15. Oke. Ada clue-nya di situ. Berapakah nilai A yang ditanyakan? Berapakah nilai A? Terus yang berikutnya berapakah nilai B gitu ya. Berarti A sama B-nya dicari. Tapi clue-nya jika X-nya 3, Y-nya Z-nya 7 atau X-nya 2, Z-nya 15. Oke, berarti kita terus ya. Jika X-nya 3, 3, tadi Z-nya adalah 7. Tapi kalau X-nya itu 2, Z-nya itu 15. Gitu ya. Oke, itu clue-nya ada di situ. Oke, sekarang mulai kita kerjakan. Oke, karena clue-nya sudah ada. Pertama kita masukin jika X-nya 3. Kalau X-nya 3 kita masukkan aja. Berarti 3 kali 3 berapa? 9 tambah 1, 10. Oh, berarti jika X-nya 3, K-nya 10. Terus ditanyain, apakah 10 ini kelipatan 5? Iya, berarti kalau iya kita ke sini. Iya kalau ke sini berarti kita dapat M. M itu sama dengan A, bintang itu kali ya. Bintang itu kali dengan FPB. Hmm. FPB dari X dan K. X-nya itu berarti 3, K-nya itu 10. Jadi bila FPB itu adalah bilangan yang bisa membagi 3 dan bisa membagi 10. Bilangan berapa? Bisa membagi 3 dan membagi 10, ya satu doang ya, angka satu kan. Oke, berarti FPB-nya mereka satu. Jadi kalau saya lanjutin, ini berarti sama dengan M sama dengan A dikali satu. Gitu ya, berarti artinya M-nya sama dengan A. Oke? Oke, gitu ya. Lanjut? Lanjut. Berarti kita dapat nih, keluaran dari sini M-nya sama dengan A. Oke? Terus masuk ke Z. Z-nya sama dengan 2M tambah 1. Z-nya sendiri adalah berapa? 7, gitu ya. Berarti 7 sama dengan 2M tambah 1. Geser berarti tinggal 6 sama dengan 2M. Berarti M-nya 3, ya enggak? Kalau M-nya 3 berarti jadi, kalau M-nya 3 berarti M sama dengan A, berarti A-nya juga 3. Gitu ya. Oke, dapat ya. Berarti nilai A-nya kita dapat 3. Oke, lanjut Mas. Oke, saya geser ke sebelah kiri sekarang. Fokus ke sebelah kiri. Sekarang jika X-nya dimasukin dengan 2. Kalau X-nya 2, masukin K-nya. Berapa nih kira-kira? Kita hitung ya. K-nya berapa kali itu? Berarti 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Oh, berarti K-nya 7. Pertanyaannya, apakah
7 itu kelipatan 5? Enggak, ya kan ya? Kalau enggak berarti masuknya ke sini. Gitu. Kalau masuk ke situ ya kita hitung M. M, itu ya, M. Maaf. M itu sama dengan KPK. KPK dari X. X-nya itu 2. Sama K. K-nya berarti 7. Bilangan yang bisa membagi itu ya. Nah, saya tulis di sini. Bagi B. B-nya nggak tahu berapa. Yang kita cari kan. Oke, saya geser deh. Biar bisa saya kotret-kotret ya. Oke, maaf. Oke, saya geser ke sini. Berarti di sini B. Gitu ya. KPK 2 sama 7 berapa? 14 ya. Berarti M sama dengan 14 dibagi dengan B. Gitu kan ya? Oke. Terus berikutnya kita cari di sini Z-nya di sini 15 katanya ya di soal ini di sebelah kiri Z-nya 15. Berarti Z sama dengan 2M tambah 1. Berarti 15 sama dengan 2M tambah 1 geser berarti tinggal 14 sama dengan 2M. Satu geser ya berarti M-nya berapa? 7. Gitu kan ya? Kalau M-nya 7 jadi kita masuk ini M-nya 7. Berarti ini M-nya 7 sama dengan 14 dibagi B. 14 dibagi berapa biar 7? 2. Oh, berarti B-nya 2. Oh, dapat tuh. Berarti B-nya 2, A-nya 3. Ya kan ya? Enggak susah sih sebenarnya ya. Oke, masukin ya. Berarti B-nya 2, A-nya 3. A 3. Berarti jawabannya ini berapa kan nilai A-nya? 3. Gitu ya. Terus berapakah nilai B-nya? Nih, berapakah nilai B-nya? B-nya berarti 2. Oke. Sip, saya yang ke ini berikutnya. Yang nomor 7 soalnya masih sama, tetapi gini. Dengan menggunakan nilai A dan B yang ditemukan, berarti A-nya 3, B-nya 2. Jika input X-nya 5, maka Z-nya berapa? Gitu ya. Berarti artinya gini. Sekarang kondisinya X-nya. A-nya sudah ada, yaitu A-nya 3 kondisinya, dan B-nya itu 2. Ditanyakan jika X-nya 5, Z-nya berapa? Gitu ya. Kondisinya gitu sekarang berarti. Oke, saya gedein. Jika X-nya nanti 5, berarti nanti Z-nya berapa? Kita cek kalau dimasukin X-nya 5. Berarti nanti gimana nih? 3 kali 5, 15. 15 tambah 1, berarti berapa? 15 sama masuk 6, 16. 16 itu kelipatan 5 enggak? Enggak. Ya, berarti kalau saya tulis ini kan, iya, ini tidak. Berarti kita masukin X-nya 5 ya. Jika X-nya 5, berarti ketemu K-nya 16. Ya, berarti K-nya sama dengan 16. Oke. Berarti masuk ke sini nih sekarang. M-nya sama dengan KPK. KPK dari X itu 5 sama 16. Dibagi B. B-nya itu berapa tadi? B-nya 2. Oke ya. Yuk kita hitung. Ya, berarti ngitungnya gimana ini ya. Oke. Nah, ini saya geser deh karena agak repot ngitungnya di sini ya. Oke, sip. Gitu ya teman-teman ya. Berarti artinya kalau kita hitung ini sama dengan KPK 5 sama 16 itu berapa sih? 80 ya yang bisa dibagi 5 dibagi 16 itu 80. 80 dibagi 2 yaitu 40. Oh, berarti nilai M-nya itu kita dapat 40. Oke. Tinggal Z-nya berarti Z-nya itu adalah 2M ditambah 1. Berarti Z-nya 2M. 2 kali 40 ditambah 1. Berarti Z-nya adalah 81 gitu. Oke? Oke, gitu ya. Alhamdulillah. Ada jawabannya? Nggak ada, wong ini esai ya. Ini esai soalnya. Ya, nggak ada pilihan gandanya. Berarti jawabannya adalah 81. Bisa ya, itu hanya flowchart biasa aja. Jadi ngitungnya aljabar biasa. Tapi catatannya teman-teman buka lagi yang masih lupa tentang KPK dan FPB. Karena ini dasar banget. Yang mau ITB, mau UGM, mau Undip, wajib bisa. Ya, oke. Aman sampai sini? Aman ya? Aman Mas. Oke, lanjut. Ini dia. Nomor 8 ini untuk 8, 9, 10 soalnya ya. Oke, kita baca soalnya ya. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal 8, 9, 10. Oke. Diberikan sebuah segitiga PQR koordinatnya 2,2, 8,2 dan 8,6 ya sesuai kalimat. Titik T terletak pada garis QR, berarti titik T ada di sini. Diketahui luas daerah segitiga PQT, luas segitiga PQT di sini berarti ya. Itu sama dengan 9. Gitu ya.
Luasnya 9. Berarti kalau seperti itu, alasnya sudah ada. Yang namanya alas itu kan ini ke sini alas nih, ya enggak? Tingginya yang belum ada. Oke. Pertanyaannya adalah yang 8 berapakah X min Y? Jika T, jika X adalah koordinat T, jadi T itu adalah X, Y. Nah, berapakah X min Y? Oke, kita hitung ya. Luas segitiga PQT, berarti kan setengah, kali alas kali tinggi. Ini hasilnya katanya 9 di soal, ya nggak? Setengah kali alas, alasnya itu ini ke sini. Ini panjangnya dari 2,2 sama 8,2. Berarti tinggal cek aja nih, ini 2, ini 8. Berarti 2 ke 8 berarti 6. Nah, ini 6. Oke ya. Berarti nanti sama dengan setengah kali alasnya 6. Tingginya nggak tahu. Ini 9. Gitu ya. Kalau kita coret-coret berarti ini coret, ini kan 3. Ya nggak? Ini coret gini 3. Oh, berarti tingginya 3. Kalau tingginya 3 berarti artinya ini ke sini tuh 3 X-nya. Ya, ini 3. Kalau 3 berarti artinya X, Y-nya adalah X-nya tetap itu 8. Y-nya itu 2 tambah 3 berarti 5. Gitu ya. Oke, paham ya? Karena ini ke sini kan yang nambah Y-nya. Berarti 2 tambah 3 hasilnya 5. Oke, berarti artinya titik T itu adalah 8,5. Yang ditanyakan adalah X min Y. Ya udah kita masukin X min Y. Berarti 8 kurangi 3, 8 kurangi 3. 8 kurangi 5 sama dengan 3. Selesai. Nah, gitu dia. Oke. Oke, gampang ya? Gampang ya. Ingat-ingat titiknya tadi 2,2, 8,5, 8,2, 8,5, terus 8,6 ya. Ngerti ya? Aman? Aman, Mas. Oke, lanjut. Yang ke sini. Panjang ruas garis PT ya. Ini berapa PT-nya? Tadi kan udah digambar tuh, udah dikasih tahu ya kan? Bahwa ini P, sini Q, sini T. Ya enggak? Sini panjangnya 6, ini panjangnya 3. PT-nya pakai Pitagoras aja. Ya kan ya? Berarti PT akar dari 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti berapa tuh? 36 tambah 9. Berarti akar 45. Akar 45 itu kan 9 kali 5. Akar 9 itu berapa? 3. Akar 5? Iya 5 aja. Oke. Nah, coret-coret malah. Berarti ini adalah 3 akar 5. Ya, mana? Oke, sip. Oke ya, ngerti ya? Aman? Aman, Mas. Aman. Aman. Oke, ada yang jawab. Senang saya ya. Ada suaranya kirain pada kemana ya. Oke, lanjut. Lanjut. 10. Jarak R ke garis yang diwakili oleh ruas garis PT. Wah, ini. Mulai agak mikir ini. Garis R, titik R, ini titik R ya. Ke garis yang diwakili oleh ruas garis PT. Jadi PT itu hanya ruas garis gitu ya. Jadi kalau kita panjangin ini ke sana nih sebenarnya. Gitu. Berapakah jarak R ke ruas garis yang merah ini? Ah, jarak itu bukan ini ke sini. Banyakkan orang mikirnya ini ke sini ya. Jadi keliru tuh, ya. Jarak itu harus tarik garis. Ini ke sini harus tegak lurus. Sorry. Ditarik garis gitu ya, harus tegak lurus gitu ya. Berarti artinya kalian mencari jarak dari titik ke garis ya. Oke, ada garis PT sebutnya ini garis PT, terus ada R. Oke. Berarti ini rumus pakai pakai jarak ini namanya D misalnya. Jarak dari titik ke garis. Rumusnya itu apa, Mas? Rumusnya itu adalah apa coba? A, A, A kali X 0. Misalnya gini ya. Saya ulangi ya. Jarak dari titik, berarti gini, jarak dari sebuah X1, Y1, misalnya gitu ya, atau X0, Y0 bolehlah. Nah, X0, Y0 ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah rumusnya D. Ini kayaknya udah pada pernah belajar di lingkaran ya. X0, maaf. Hmm. A kali X0 tambah B kali Y0 tambah C.
dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini rumusnya. Jarak dari titik ke garis. Titiknya sudah ada, yaitu 8,6. Garisnya yang belum ada. Ah, gitu ya. Berarti garis PT-nya gimana nih ya? Kalian kalau mau bikin garis PT itu boleh pakai yang cara zaman dulu itu. Nah, berarti garis PT itu gini. Garis PT boleh pakai rumus ini. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X dibagi X min 1, X2 min X1. Nanti dimasukin ya. Atau saya kasih tahu cara cepatnya ya. Kalau kalian punya dua titik, berarti titiknya adalah yang ini ya. Titiknya berarti yang T, berarti 8,5 sama titik satunya adalah 2,2. Kan gitu ya. Bagaimana bikin garisnya? Nah, cepatnya gini. Nah, berarti garis PT juga boleh caranya gini. Berarti 8,5 saya kurangkan dengan titik satunya itu 2,2. Oke, kita kurangkan ya. Berarti 8 kurangi 2, 6. Ya, berarti jadi 6 nanti ya. 6. Terus 5 kurangi 2 jadi berapa? 3. Yang kiri kasih Y, yang kanan kasih X kasih sama dengan. Gitu ya. Terus dikali silang. 8 kali 2 adalah 16. 2 kali 5 adalah 10. 16 kurangi 10 berarti sama dengan 6 juga. Gitu ya. Nah, 6-nya itu kamu taruh di sebelahnya sini positif 6. Oke? Paham ya sampai sini ya? Oke. Ayo kita sederhanakan dibagi 3 semua. Misalnya bagi 3 semua tinggal 2Y. Dibagi 3 jadi X. Dibagi 3 jadi plus 2. Atau kalau kita geser berarti nanti X min 2Y tambah 2. Ini 0. Oke? Lah inilah garisnya. Ya, berarti titiknya itu adalah berarti titiknya itu adalah 8,5. Ya kok 8,5. Titiknya itu berarti yang R ini ya, berarti 8,6. Itu 8,6 gitu kan. Garisnya mana garisnya? Yaitu dia, tadi apa garisnya? X min 2Y plus 2. X min 2Y plus 2 sama dengan 0. Oke, berarti jaraknya adalah D-nya atau jaraknya mutlak dari, nah ini kalau nggak ada angkanya kan satu di sini ya, ini di sini kalau nggak ada angkanya kan satu ya, berarti satu dikali X-nya yaitu 8 dikurangi 2 berarti dari ini 2 ya, kali Y-nya berarti 6 ditambah C yaitu 2 sendiri, ini dia akar dari A kuadratnya berarti 1 ditambah min 2 kuadrat, nah, min 2 kuadrat. Oke, kita hitung ya, berarti yang atas sama aja 8 kurangi 12 tambah 2. Oke, dibagi bawahnya berarti akar 1 tambah 4 gitu ya. Berarti dia eh, jaraknya adalah 8 kurangi 12 berarti min 4 tambah 2 berarti min 2. Nah, berarti min 2 per akar 5. Kalau dimutlakkan berarti 2 per akar 5. Gitu ya. Oke. Kalau dirasionalkan berarti yang atas kali akar 5, yang bawah juga kali akar 5. Gitu kan? Berarti hasilnya adalah berapa? 2 per 5 akar 5. Ada ya? Ada dong. Nah, sip. Alhamdulillah. Gak panjang ya. Nah, tadi ke 89-nya itu gampang, ya kan? 10-nya yang panjang. Nah, selalu seperti itu tuh. Kalau soal PK ya, ada yang gampang-gampang, susah, gampang-gampang, susah gitu. Oke, aman? Aman. Oke, boleh teriakkan aman gitu ya. Oke. Oke, lanjut. Hmm, Nomor 11 karena waktu kita tinggal 15 menit lagi nggak kerasa ya karena kita cuma 1 jam hari ini teman-teman ya. Oke, yuk kita lanjut. Soalnya piye iki? Barisan bilangan itu memenuhi ini dia. Jadi barisan bilangan nggak tahu barisan bilangannya apa sebenarnya, tetapi rumusnya itu ini. A plus N A N plus 1 sama dengan 3 AN min 5 untuk setiap bilangan asli N gitu ya. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan ini? Jadi yang ini yang benar yang mana? Oke, dan A2-nya itu 4. Jadi yang diketahui ini 1 sama A2-nya itu 4. Oke, saya tulis ulang ya teman-teman ya. Kalau saya tulis ulang berarti artinya gini. A N plus 1 sama dengan 3A N min 5. Ah, gitu.
Kalau saya ganti A2, A2 itu kan berarti N-nya 1. Ya kan ya, karena 1 tambah 1 kan 2. Paham ya? Berarti kalau N-nya 1 berarti ini 3A1 gitu. Kurangin 5. Lah A2-nya dikasih tahu yaitu 4 katanya. Oke, berarti ini 4 sama dengan 3A1 min 5. Oke ya, min 5-nya geser jadi 9. 5-nya digeser jadi 9. 9 sama dengan 3A1. Berarti A1-nya sama dengan 3. Oke, betul Mas. Nah, ini betul. Gitu ya. Oke, dapat. Yang berikutnya coba. Kita ganti A3. Gitu ya. A3 itu berarti N-nya itu 2. Berarti A3, sini berarti 3 kali A2 kurangi 5. A2-nya sudah ada itu di soal 4 kan. Berarti sini 3 kali 4 kurangin 5. 3 kali 4 kurangin 5, berarti ini 12 kurangin 5. 12 kurangin 5 berapa ya? 7. Oh, berarti Tujuh. A7 betul. Siapa itu? Oke. Sip, 7 ya. Sip. Lanjut. Nah, boleh Sip. teriak. Oke, boleh teriak biar nggak ngantuk ya. Oke. Sekarang lanjut cari A4. Kita ya A4. Yuk kita cari A4. A4. Nah, 4 berarti 3. A3 kan ya. Kalau A3 kan 2. Kalau A4 berarti 3. Kurangi 5. Masukin Mas 3 kali A3 berarti 7. Kurangin 5. 3 kali 7 berapa? 21. Kurangi 5 berapa? 15 ya kan ya? 21 Ya. kali. Yep, betul. A4-nya 16. Oh, betul nih A4-nya 16. Gitu kan ya? Terus berikutnya lagi, A4 kurangi A3 katanya 8. Bener nggak? A4-nya itu 16, kurangi A3-nya 7. 16 kurangi 7 berapa? 9 harusnya ya. Kok katanya 8. Berarti ini salah. Salah itu Ah, Pak, salah. salah ya? Oke. Salah. Enaknya diapain nih kalau salah nih ya? Oke. Dipukul Pak, dipukul. Oh, jangan ini nanti dipukul tablet saya nanti ya. Oke, Oh pecah nanti. iya. Oke, udah kita cuekin aja wes yang salah ya. Salahnya sendiri sih salah. Yuk. Berikutnya, A5 bilangan prima. Ya dimasukin aja. Berarti A5 itu sama dengan 3A4 kurangi 5. Berarti 3A4-nya 16 kurangi 5. 3 kali 16 berapa? Betul. 48 kurangi 5. 48 kurangi 5. 43. Kira-kira nih 43 itu prima atau bukan ya? Ayo, sebutin. 43 prima atau bukan? Betul ya. Oh, belum jawab ya. Prima ya. Ya kan 43 nggak bisa dibagi berapapun kan ya. Oke, berarti ini betul. Yang betul ada berapa? Satu, dua, tiga. Berarti ada tiga yang betul. Ya, oke gitu ya teman-teman ya. Nggak susah, cuman harus sabar yang ini. Oke, lanjut. Aman? Lanjut Aman. Pak, aman. Aman. Wah, itu kamu lagi sendiri apa rame-rame situ ya? Oke. Di sini yuk, disajikan kumpulan data kelompok A dan kelompok B. Ini nggak susah sih kalau dilihat, kayaknya nggak susah ya. Kelompok A nilainya 2, 3, 5, 5, 10. Gitu kan ya. Kelompok B nilainya 3, 4, 4, 4, 10. Gitu ya. Oke, berapakah banyaknya dari empat pernyataan berikut yang benar? Berapa pernyataan yang benar itu ada berapa sih dari empat ini? Kita hitung ya. Rata-rata kelompok A sama dengan rata-rata kelompok B. Ya hitung aja rata-rata yuk. Rata-rata itu kan jumlahin semua ya. Rata-rata kelompok A berarti jumlahkan semuanya. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5 tambah 10 dibagi 5. Berarti 25 ya. 25 dibagi 5, 5 rata-ratanya. Itu kelompok A. Gitu kan. Coba kelompok B kalau kita hitung. Kelompok B dijumlahkan semua berarti 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 tambah 10 dibagi 5. 3 tambah 7, 7, 11, 15, 25 juga Dua ternyata. 25 juga dibagi Pak. 5. Sip, betul. Kamu pintar ya. Betul ya, berarti rata-rata kelompok A dan B sama, berarti betul ya. Berikutnya, jangkauan. Jangkauan kelompok A lebih kecil dari jangkauan kelompok B. Kita lihat nih di sini, jangkauan itu gimana sih jangkauan? Jangkauan kelompok A itu berarti kan maksimum kurangi minimum ya. Itu 10 kurangin 2 yaitu 8. Gitu ya. Sedangkan jangkauan kelompok B 10 kurangin 3 yaitu tuh 7. Katanya jangkauan kelompok A lebih kecil. Salah, harusnya kelompok A lebih Lebih besar. besar. Betul, besar ya, luar biasa gitu dong ya. Rame nih kita ya. Oke, berarti dua salah ya. Yang ketiga,
Median kelompok B sama dengan modusnya. Benar nggak ya? Median sama dengan modusnya. Yuk kita Kelompok cari, B. Pak. Yuk coba cari. Median itu apa? Tengahnya ya. Kelompok B, tengahnya itu kan berarti di sini, ya nggak? Nah, ini tengahnya ini. 4 kan? Modusnya 4 juga kan yang sering muncul 4. Betul berarti. Yang ini medianya 4, modusnya juga 4. Sama berarti betul. Ah, gitu. Yang yang 4, betul nggak yang 4 nih coba. Kelompok A, median kelompok A sama dengan modusnya. Betul juga ya. Mediannya kan tengah-tengah itu median. Modus itu yang sering muncul gitu ya. Berarti pernyataan 4 itu mediannya 5, modusnya juga 5. Sama berarti kan? Betul. Yang betul berarti ada 3. Get toh ya. Oke. Sip, bisa ya? Oke, Bisa. aman? Aman ya? Ini aman. Aman, aman. Aman. Weh, kayaknya lagi nobar kalian ya. Oke. Lanjut. Ini, Pak, ini salah ngitung. Katanya satu. Yang mana? Enggak, maksudnya dia yang salah, Pak. Oh, kamu yang salah. Jawabannya dua, Pak. Kamu tadi kurang satu berarti ya. Iya. Oke. Oke. Berarti kurang teliti aja. Nomor 13. Wah, ini baru bagus soalnya ya. PG. Fungsi G dan F didefinisikan ini dia. Ini G-nya, ini F-nya. Ya. Ini G-nya, ini F-nya. Gitu ya. Ini berarti fungsi komposisi ya. Berdasarkan informasi jelas, kliklah. Nah, berarti maksudnya pilihlah dari pilihan yang tersedia. Mana yang benar, mana yang salah. Nomor satu G min satu. Ya gampang sih. G min satu tinggal dimasukin min satu aja ya G-nya ya. G min satu. Berarti masukin ke, nih berarti min satu kuadrat. Ya kan ya. Ditambah 2 kali min satu min 8. Gitu kan. Satu min 2 min 8. Berarti satu kurangi 2 kurangi 8. Satu kurangin 10 berarti min 9. Oh betul. Gitu. Ya. Grafik F. Yeay, benar. Iya bener. Emang ngitung barusan. Ngitung. Oke. Sip. Beneran ngitung, Pak. Ya Oh iya Allah. wes, bagus. Luar biasa. Lanjut. Oke. Perkembangannya luar biasa. Lanjut. Grafik fungsi F diperoleh dari pergeseran fungsi G satuan ke kanan. Bener nggak ya? Lihat. Katanya F itu didapat dari fungsi G digeser ke kanan. Ayo benar salah nggak nih? Gini ya teman-teman ya. Saya kasih tahu. Kalau Salah. salah atau benar? Salah ya. Yang benar kemana? Ke kiri. Jadi gini Kiri, Pak. weh. Iya, jadi kalau saya kasih tahu nih kalau X min A, berarti ini gesernya kanan. Nah, gitu ya. Dan kalau G X min plus A gitu ya, berarti ini kiri. Nah, kiri ini sebesar A. Kanan sebesar A. Kalau ini kiri juga sebesar A, ini juga sebesar A. Gitu ya, jadi kebalik teman-teman. Kalau min itu justru ke kanan, kanan. Kalau plus justru ke kiri, gitu ya. Jadi diingat-ingat. Kalau min itu kanan, kalau plus itu kiri. Kiri. Oke, ya berarti ini salah. Ah, grafik F memotong sumbu X di 1,0 lah. Bener nggak nih? Grafik F memotong sumbu X di 1,0. Artinya apakah dia melalui 1,0 gitu ya? Ya udah kita masukin. Katanya F itulah G tapi diganti X min 1. Jadi gini teman-teman. Saya tulis ya berarti F itu saya di sini aja wis. Nah, F itu sama dengan G tapi X-nya diganti X plus 1 ya. Kalau G itu kan X kuadrat. Kalau F berarti X tambah 1 kuadrat. Jadi X-nya diganti X plus 1 ya. Ditambah 2X, X-nya ganti X plus 1. Kurangin 8. Gitu ya, ini Fx-nya. Apakah dia melalui 1,0? Artinya kalau dimasukin 1 harus ketemu 0. Coba benar nggak dia masuk melalui 1,0? Yuk masukin 1. Masukin 1 berarti artinya 1 tambah 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 tambah 1 kurangi 8. Gitu ya. 1 tambah 1, 2 dikuadratin jadi 4. Ditambah ini 4 kurangi 8. 0. Berarti benar. Masukin 1 ketemunya 0. Oke. Gitu ya. Ya, Pak. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Bentar lagi kalian selesai ya. Oke. Suatu kerucut atau cone, ya kan?
Nah, ada kerucut atau conekon memiliki volume sekian, tingginya sekian. Manakah yang benar? Kalau kalian gambar tuh gini. Kalau punya kerucut kan gini ya. Nih, sorry gambar kerucut gimana nih? Ini ada lingkaran seperti ini, terus ada segitiga seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, kerucutnya dianggap aja bagus lah, gitu ya. Ini tingginya kerucut itu adalah 8 cm. Volumenya katanya 96 pi, gitu ya. Maka luas seluruh kerucut adalah 36 pi. Gitu ya. Benar nggak luas seluruh kerucut? Luas alas kerucut. Luas alasnya kan berupa lingkaran nih kalau kalian perhatikan ya. Luas alas ini kembali lingkaran. Gitu ya. Yaudah kita masukin aja. Berarti kita cek persamaan satu. Persamaan satu itu adalah luasnya adalah 36 pi. Volume rumusnya adalah volume itu rumusnya luas alas kali tinggi. Volumenya 96 pi, luas alasnya nggak tahu yang kita cari, tingginya 8. Berarti luas alasnya adalah 96 pi dibagi 8 katanya ya. Oh, ada sepertiganya, maaf, kelupaan. Sepertiga, gitu ya. Sorry, ini harusnya ada sepertiganya. Nah, harusnya ada sepertiganya kali luas alas kali 8. Gitu ya. Berarti artinya ini sama aja nanti bagi 8 dikali 3. Nah gitu ya. Sama dengan luas alasnya. Bener nggak ya? Kita cek ya. 96 bagi 8 berapa? 12. 12 kali 3, 36. Oh, 36 pi. Oh, bener ternyata luas alasnya adalah 36 pi. Betul ya. Oke, yang kedua, panjang garis pelukis. Kalian tahu garis pelukis nggak ya? Garis pelukis itu gini teman-teman. Ah, ini yang miring itu. Oke, gitu ya. Jadi kalau saya misalkan ini, nah ini ke sana. Ini garis pelukis itu ini. Ah, gitu. Ya. Jadi pernyataan kedua, saya gambar, berarti segitiganya jadi gini. Ah, oke. Ini tingginya 8, ya kan ya. Terus jari-jarinya nggak tahu nih. Berarti kalian harus cari jari-jarinya dulu, ya kan ya. Tapi luas alasnya udah ada. Luas alas itu kan berupa luas lingkaran yaitu pi r kuadrat, yaitu sama dengan 36 pi. Ya kan tadi ya, 36 pi berarti pi-nya coret ya kan. R kuadrat sama dengan 36. Berarti R-nya berapa? 6. Berarti ininya 6. Ini berarti S-nya ya pakai Pitagoras kan ya. Berarti S itu adalah akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 kuadrat 36 tambah 64. Berarti 100 ya. Akar 100 sama dengan 10. Betul lagi. Gitu. Sekarang pernyataan ketiga. Nah, luas seluruh permukaannya. Bener Nah, luas seluruh cuy. permukaan itu adalah luas alas sama luas selimut gitu ya. Luas permukaan itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya sudah ada tadi, ketemu 36 pi. Luas selimutnya rumusnya pi kali R kali S. Berarti 36 pi, pi-nya ya pi, R-nya itu adalah berapa tadi? 6, S-nya 10 gitu ya. Berarti 36 pi ditambah 60 pi. Gitu ya. Ini bukan tidak sama dengan. Nah, ini plus ya. Berarti ketemunya adalah 96 pi ya. Berarti salah yang ini. Oke, sip. Alhamdulillah pas tuh jam 3.00 ya. Oke, nanti sisanya asal kasih kotretanya aja buat teman-teman nanti dibagikan di grup ya. Karena katanya jam 3 kalian harus segera menuju ke kegiatan berikutnya. Kalian sibuk sekali luar biasa ya. Semoga kesibukan kalian dibalas dengan tercapainya mimpi-mimpi kalian. Oke? Oke. Amin ya Allah. Amin. Makasih Yang aminnya keras Pak. segera Makasih Pak. terkabul Makasih ya. ya Pak. Sehat-sehat Oke, Pak. sama-sama. Selamat berjuang. Ya. Ya. Oke, silakan teman-teman yang mau melanjutkan kegiatannya kembali. Silakan. Makasih Terima Pak. kasih, terima kasih. Sama-sama. Makasih Semangat ya. Pak. Sarange. Sama-sama. Selamat sore Sarange. Pak. Terima Sarange. kasih. Gimana sarange? Sarange.